Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, sehingga kita dapat menyimak kembali di video menyimak kembali video pembelajaran ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan walafiat. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir hayat nanti, atau sampai hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, di pelajaran pada pertemuan kali ini, insyaallah pelajaran yang keempat dari buku PAI-nya, pelajaran yang keempat dari buku PAI-nya, yaitu salat rawatib, salat rawatib. Silakan dibuka bukunya pada halaman 105. Silakan dibuka bukunya halaman 105. Salat rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu, atau biasa disebut juga dengan salat fardu ini bisa disebut dengan salat wajib, baik sebelum maupun sesudahnya. Jadi sekali lagi, salat rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat wajib atau salat fardu, baik sebelum salat maupun sesudah salatnya. Salat rawatib yang dikerjakan sebelum salat fardu yaitu disebut dengan salat sunnah qabliyah. Qabliyah itu sebelum. Sedangkan yang dikerjakan setelahnya disebut juga salat sunnah ba'diyah, setelah atau sesudah. Ini istilah sebutan yang biasa kita kenal, salat sunnah qabliyah, kemudian salat sunnah ba'diyah. Biasa kita dengar atau kita sering dengar di masjid-masjid. Ketika kita masuk masjid, sunnahnya adalah untuk qabliyah, itu salat sunnah 2 rakaat sebelum salat fardu atau salat wajib. Salat sunnah ba'diyah yaitu salat sunnah yang dikerjakan setelah salat fardu atau salat ba'diyah. Salat rawatib ini dibagi menjadi 2. Yang pertama muakkad, yang kedua adalah ghairu muakkad. Sekali lagi, salat rawatib ini dibagi menjadi 2.
Yang pertama adalah muakkad, yang kedua adalah ghairu muakkad. Nah, untuk salat rawatib muakkad adalah salat rawatib yang sangat dianjurkan. Perhatikan, salat rawatib yang sangat dianjurkan pelaksanaannya, ya, pelaksanaannya. Oke, salat rawatib muakkad adalah salat wajib, salat rawatib yang sangat dianjurkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya. Di antaranya adalah yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur, ya. Ini sunnah muakkad, ya, sunnah sholat rawatib sunnah muakkad. Yang pertama adalah sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur, ya. Sebelum sholat zuhur itu banyak, ada yang disebut dengan sholat, ya, setelah wudu syukrul wudu. Kemudian juga disebut juga adalah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, disebut juga apa? Sholat sunnah rawatib muakkad yang dianjurkan. Oke, yang kedua adalah sholat sunnah sesudah sholat zuhur, ya, 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Tadi yang pertama adalah sebelum sholat zuhur 2 rakaat, kemudian yang kedua adalah sesudah sholat zuhur 2 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib, ya. Yang ketiga adalah 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Kemudian yang keempat 2 rakaat sesudah sholat isya, ya. Kemudian yang kelima adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya. Ini 5 salat rawatib muakkad. Tadi disebutkan muakkad adalah yang salat rawatib yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaannya, ya. Yang pertama tadi adalah sebelum 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian yang kedua 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian yang ketiga 2 rakaat setelah sholat maghrib, kemudian yang keempat 2 rakaat setelah sholat isya, kemudian yang terakhir yang kelima adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ini yang tadi disebutkan adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Sebagaimana yang yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya. Lihat, buka buku halaman 106, perhatikan. Hafiztu minar Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Ya, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Raka'ataini qabla adh-dhuhri, ya. Raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'dahu wa raka'ataini ba'da al-maghribi fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salati subhi fi, ya. Perhatikan, wa raka'ataini qabla salati subhi, ya, tidak ada pakai fi baitihi, tidak ada, ya. Yang artinya
Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku ingat sekali ada 10 rakaat. Ya, salat sunnah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang pertama adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya. Ya, serta yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin, raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'dahu wa raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi wa raka'ataini ba'da al-isya'i fi baitihi wa raka'ataini qabla salati as-subhi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang bagian B, ya, tadi yang pertama adalah muakkad, sekarang yang bagian B adalah ghairu muakkad. Ya, ghairu muakkad. Perhatikan kembali. Salat rawatib ghairu muakkad adalah salat rawatib yang dianjurkan, ya. Perhatikan pelaksanaannya, namun tidak setegas pada salat sunnah muakkad. Ya, salat rawatib ghairu muakkad adalah salat rawatib yang dianjurkan pelaksanaannya, namun tapi tidak setegas pada salat sunnah muakkad. Ya, yang dimaksud salat rawatib ghairu muakkad yang pertama adalah 2 atau 4 rakaat sebelum salat asar. 2 atau 4 rakaat sebelum salat asar. Kemudian yang kedua, 2 rakaat sebelum salat maghrib. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir dari pembahasan ini adalah 2 rakaat sebelum salat isya. Ya, itu tadi pembahasan tentang salat rawatib. Jadi disimpulkan bahwa salat rawatib ini adalah salat, ya, sunnah yang mengiringi salat fardu baik sebelum maupun sesudahnya. Tadi rawatib, salat sunnah rawatib dibagi 2. Yang pertama salat rawatib muakkad, diantaranya adalah ada 10 rakaat yang dianjurkan, ya, yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaannya, yaitu adalah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah, kemudian 2 rakaat sesudah isya di rumah, serta yang ke-10 adalah, atau rakaat yang ke-10 adalah 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat fajar. Kemudian ghairu muakkad, salat rawatib ghairu muakkad, ya, yaitu 2 atau 4 rakaat sebelum salat asar, 2 rakaat sebelum salat maghrib, dan 2 rakaat sebelum salat isya. Ini yang dianjurkan tapi tidak setegas yang muakkad. Oke. Kemudian untuk informasi selanjutnya adalah insyaallah pertemuan pekan depan, ya, perhatikan pertemuan pekan depan insyaallah ulangan harian pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 4. Ya. Pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 4. Oke, sekian dari pelajaran pertemuan pada kali ini. Semoga penjelasan sedikit ini dapat memahami, dapat kita laksanakan atau kita praktikkan pada salat rawatib kita, salat rawatib atau salat fardu atau salat wajib kita. Oke, sekian dari Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.